Shalom. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Ketika kita mengalami panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita tahu bahwa kita telah diselamatkan oleh karena anugerah, kasih karunia melalui korban Kristus di kayu salib. Lalu kita memutuskan untuk percaya Yesus adalah juru selamat. Tapi setelah itu, apa yang kita lakukan? Sebab ketika engkau memutuskan hidup dalam panggilan itu, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamatmu, kau harus mulai hidup bagi Tuhan. Apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan? Tuhan telah melakukan semuanya, bahkan menyerahkan nyawanya. Seringkali kita ketika Tuhan mau pakai hidup kita banyak kali melihat kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Kita seringkali berdalih dan terus berdalih. Sebab kita segan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita. Ada satu tokoh yang pernah melakukan hal itu. Musa, ketika awal dia dipanggil Tuhan, padahal kelahirannya itu ajaib. Dia dihanyutkan sebab dia lahir pada saat orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi masa itu tidak boleh melahirkan keturunan laki-laki. Itu sebabnya Musa dibuang, dihanyutkan di air, dan akhirnya dia diangkat oleh putri Fir'aun menjadi anak. Dan dia hidup sebagai pangeran di Mesir. Tetapi satu peristiwa membuat dia harus lari dari Mesir. Dan Tuhan mau pakai Musa untuk membebaskan umatnya dari perhambaan Mesir. Tetapi kalau kita baca kisahnya di Keluaran 3 dan Keluaran 4, 5 kali dia berdalih kepada Tuhan. Yang pertama di ayat yang ke-11 Keluaran pasal 3 dia berkata, Tuhan, aku ini siapa? Masa aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel pergi keluar dari Mesir? Alasan yang pertama dia menyatakan aku ini gak ada apa-apanya. Kita seringkali juga begitu. Saya ini siapalah. Padahal ketika engkau menyatakan dirimu anak Tuhan, Tuhan itu menaruh potensi dalam setiap manusia ciptaannya. Kita harus kembangkan maksimal bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan berdalih. Lalu yang kedua, dia masih berdalih juga. Dia bilang, terus gimana? Kalau mereka menanyakan, siapa yang menyuruh aku? Namamu siapa? Lalu Tuhan bilang, aku adalah aku. Dan dia masih berdalih lagi. Kalau mereka gak percaya bagaimana? Dia terus berdalih. Sampai dalihnya yang terakhir dia katakan, Tuhan, aku ini gak pandai bicara. Utus aja siapa yang patut diutus. Aku ini gak punya apa-apa. Aku ini lemah. Aku ini gak berdaya. Saudara, kalau Tuhan percayakan tanggung jawab pada kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, kita harus merespon. Jangan berdalih. Tunjukkan bahwa engkau bersyukur atas kasih karunia dan anugerah Tuhan. Gali potensimu. Kembangkan maksimal apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh. Mungkin bagianmu melayani anak-anak, melayani musik, melayani pujian, melayani sebagai usher. Apapun itu, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika engkau ditempatkan Tuhan di tempat pekerjaanmu, di sekolahmu, di keluargamu, lakukan yang terbaik. Jangan hanya melihat kelemahanmu.
Tuhan bisa memakai kelemahan kita untuk menunjukkan bahwa kuasa itu datangnya dari Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, bukan karena kekuatanku, bukan karena kepandaianku, bukan karena apa yang aku punya, tapi karena kuasa Roh Tuhan bekerja. Semuanya bisa terjadi. Tuhan bisa memakai engkau di dalam kelemahanmu dan ketidaksempurnaanmu. Sebab Dia Allah yang maha sempurna. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.